Apa jadinya jika populasi di bumi sebagian besar diisi oleh para monster? Halo guys, balik lagi di channel Uni Recap. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film bertemakan post-apokaliptik berjudul Love and Monster. Film ini akan menceritakan kondisi bumi pasca kiamat, di mana umat manusia hampir punah akibat dari serangan monster. Dan bahkan, jumlah populasi manusia yang tersisa hanya sekitar 5% saja dari jumlah monster yang sudah mendominasi semua daratan. Akankah manusia yang tersisa ini dapat bertahan hidup? Penasaran? Langsung saja kita masuk ke ceritanya guys. I did at first, but then the world ended. Sekitar 7 tahun yang lalu, umat manusia mendapat ancaman yang sangat amat besar di mana sebuah meteor bernama 616 Agatha berpotensi akan menabrak bumi dalam waktu yang dekat. Semua negara pun bersatu untuk menghancurkan meteor tersebut dengan meluncurkan puluhan roket dan boom, meteor itu langsung hancur seketika. Tanpa mereka sadari, hal tersebutlah yang menjadi awal dari kiamat sebenarnya. Hancurnya meteor itu menghasilkan senyawa kimia yang tersebar ke seluruh penjuru dunia, yang mana itu menyebabkan hewan berdarah dingin seperti serangga dan juga reptil mulai bermutasi menjadi monster. Mereka sangat tidak terkendali dan memangsa semua orang yang ada di sekitar mereka, bahkan pasukan militer dibuat sama sekali tidak berdaya. Singkatnya, setelah 1 tahun berlalu, jumlah populasi manusia berkurang dengan sangat drastis, yaitu sebanyak 95%. Sungguh jumlah yang sangat amat banyak. Sementara yang masih bertahan hidup membentuk koloni mereka masing-masing dan tinggal di tempat yang tersembunyi seperti gua, panic room, atau sebuah bunker. Great group of people, and we all love each other. Dan kisah akan berfokus kepada seorang pemuda bernama Joel Dawson. Dia sudah tinggal di sebuah bunker selama 7 tahun lamanya bersama dengan orang-orang baik yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Untuk stok makanan, sebagian besar mereka dapat dari hasil berburu di permukaan, plus mereka juga memiliki seekor sapi yang bisa diambil susunya. Kurang lebihnya, semua orang yang ada di sini memiliki pasangannya masing-masing dan hanya Joel saja yang masih menjomblo. Being the only single person in the bunker has its perks too. Sejauh ini semuanya tampak baik-baik saja sampai suatu ketika mereka mendapati seekor monster yang menerobos masuk ke dalam bunker. Lebih tepatnya, monster itu masuk ke dalam lubang ventilasi dan harus segera dibinasakan sebelum dia masuk lebih dalam lagi. Dari semua orang yang ada di sini, hanya dapat orang saja yang cukup tangguh, di mana mereka sudah terbiasa dalam menghadapi monster ketika sedang menjelajah di permukaan. Naasnya, salah satu dari mereka tertangkap monster itu, di mana Joel langsung bertindak gegabah lalu pergi ke sana untuk membantu mereka. Ketika dia sudah sampai di sana, dia melihat monster itu dari balik tirai, di mana si monster sedang memakan seseorang yang dia tangkap sebelumnya. Dan itu langsung membuat Joel menjadi ketakutan, sebab ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan seekor monster dalam jarak yang sangat amat dekat. Tidak cukup sampai di situ, rasa takutnya semakin menjadi-jadi ketika si monster melihat dirinya dan berniat untuk memakannya. Beruntung, nyawanya diselamatkan oleh teman-temannya dan mereka langsung membunuh si monster saat itu juga. Did I shoot it or did you? Dikatakan ini adalah pertama kalinya bunker mereka diterobos oleh seekor monster. Meski demikian, mereka sudah kehilangan banyak orang yang mereka cintai dan mereka sudah terbiasa akan hal itu karena siapapun bisa saja mati, terutama di dunia yang sudah kiamat seperti ini. Dan inilah Love and Monster. Kemudian kita diperlihatkan sebuah flashbacknya si Joel yang ternyata dia tidak sejomblo seperti yang sudah saya katakan sebelumnya dan dia memiliki seorang kekasih bernama Amy. Di hari itu juga, kota tempat tinggal mereka diserang oleh para monster dan pasukan militer langsung diterjunkan untuk memusnahkan mereka. Kemudian, Amy mengantar Joel pulang ke rumahnya, di mana hampir setiap rumah sudah dikosongkan, termasuk kedua orang tuanya si Joel yang sudah selesai berkemas. Tentu, Amy juga harus kembali ke rumahnya, dan terpaksa mereka berdua harus berpisah di sini. I'm gonna come find you. I love you too.
Sayangnya, kedua orang tuanya si Joel tidak bisa diselamatkan, tapi kabar baiknya, Amy sang kekasih tercinta masih hidup dan sehat-sehat saja. Namun untuk keberadaannya saat ini, Amy bertempat tinggal di sebuah bunker yang letaknya sangat jauh, yaitu sekitar 85 mil dari bunker tempat Joel sedang berada. Tapi untungnya, mereka berdua masih bisa berkomunikasi lewat radio, namun koneksinya sering kali terputus di tengah-tengah perbincangan mereka. No. Amy? Hal itu pun membuat Joel teringat dengan janjinya yang dia katakan 7 tahun yang lalu, di mana dia sudah berjanji akan datang untuk menemui Amy suatu saat nanti. Maka dari itu, dia berencana untuk pergi ke bunker tempat di mana Amy sedang berada, namun dengan jarak sejauh 85 mil akan sangat mustahil untuk bisa sampai dengan keadaan selamat. Mengingat dirinya sama sekali tidak memiliki basic dan pengalaman bertahan hidup di luar sana, terlebih lagi dia sangat ketakutan bahkan sampai gemetaran di saat berhadapan dengan seekor monster. Meski demikian, Joel tetap bersikeras untuk pergi karena setelah kematian kedua orang tuanya, tinggal Amy seorang saja yang sangat berharga dalam hidupnya. This world, whoever truly made me happy, and she's only 85 miles away. Setelah mengamasi semua perlengkapan yang ingin dia bawa, Joel kembali dihadang oleh teman-temannya yang masih ragu untuk membiarkannya pergi. Bagaimanapun juga, Joel sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, tapi mereka juga harus menghormati keputusannya. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah memberikan sebuah peta dan juga sedikit saran dengan harapan bisa membantunya selama di perjalanan. Tell Amy I'll see her in 7 days. Stay safe. Believe in you, Joel. Sesampainya di luar, udara begitu bersih dan juga segar, mengingat polusi udara sebagian besar dihasilkan oleh manusia. Dan bisa kita lihat, setelah 7 tahun berlalu, alam telah mengambil alih segalanya, terlihat sampah-sampah juga masih berserakan dan juga ada beberapa kendaraan yang sudah terbengkalai. Setelah berjalan beberapa meter, dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah rumah, dan di saat itulah dia dikejutkan oleh sesuatu yang ada di dalam kulkas. Dia pun lari sampai tiba di sebuah kolam, dan di saat itulah Joel dikejutkan dengan seekor monster kodok yang tiba-tiba langsung menyerang dengan lidah panjangnya. Tapi untungnya dia diselamatkan oleh seekor anjing yang entah dari mana datangnya, di mana si anjing menggigit lidah monster itu sampai lepas dari kakinya si Joel. Mereka pun masuk ke dalam sebuah bus yang mana itu merupakan tempat tinggalnya anjing tersebut, dan diketahui anjing ini bernama Boy. Jika dilihat dari semua pakaian, pernak-pernik sampai beberapa kosmetik yang ada, kita bisa menebak Boy pernah memiliki seorang majikan, tapi sayangnya majikannya itu sudah lama meninggal. Dari semua barang-barang peninggalannya, hanya sebuah gaun merah saja yang selalu dijaga oleh si Boy, yang mungkin saja sering dipakai oleh majikannya ketika dia masih hidup. Night, boy. Keesokan paginya, ketika Joel bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanannya, Boy tiba-tiba jadi berkeinginan untuk ikut bersamanya, di mana dia juga membawa gaun merah milik majikannya. Setidaknya, di perjalanan kali ini, Joel tidak akan merasa kesepian karena ada teman yang bisa diajaknya bicara meskipun dia hanya seekor anjing. Di perjalanan, Joel sempat menemukan buah beri yang mungkin bisa dijadikan sebagai makanan. Tapi justru, Boy melarangnya untuk memakannya karena insting anjingnya mengatakan beri tersebut adalah makanan yang sangat beracun. Yeah, you know what? I don't think I should eat these. Lalu kejadian selanjutnya sungguh tidak terduga. Ketika sampai di suatu tempat, Joel tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah lubang. Tapi setelah melihat tulang belulang yang ada di bawahnya, sepertinya lubang ini adalah sebuah sarang monster. Ketika dia melihat ke dalam salah satu lubang kecil, dia dikejutkan dengan seekor monster yang menyerangnya secara tiba-tiba. Melihat itu, Joel harus segera keluar dari lubang kematian ini karena sebentar lagi cacing-cacing itu akan kembali dengan jumlah mereka yang lebih banyak lagi. Untungnya ada dua orang yang datang menolongnya, di mana mereka langsung menariknya ke atas dengan seutas tali. Tidak hanya itu, mereka juga meledakkan lubang tersebut yang sudah dipenuhi dengan monster cacing tersebut. Perkenalkan, kedua orang ini bernama Clyde dan juga Minnow. Kemudian, Joel memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka karena kebetulan mereka juga melewati jalan dengan arah yang sama. Dan mungkin jika ikut bersama dengan mereka, dirinya akan tetap baik-baik saja meskipun berada di situasi yang gawat sekalipun. We're not cutting north just yet.
Sebelumnya, mereka berdua tinggal di stasiun kereta bawah tanah, namun karena sudah tidak aman lagi, mereka memutuskan untuk berpindah tempat. Dan tujuan mereka berdua sekarang adalah sebuah pegunungan di utara yang mereka yakini sebagai tempat yang cukup aman untuk ditempati. Dikatakan, dataran tinggi dan juga udara dingin merupakan kelemahan bagi para monster, mengingat sebagian besar dari mereka merupakan serangga dan juga reptil berdarah dingin. The cold and elevation helps to keep the monsters away. Singkat cerita, malam pun tiba. Meskipun sama sekali tidak mempunyai pengalaman bertahan hidup, ternyata Joel merupakan seorang seniman yang cukup handal, yang mana bakatnya tersebut digunakannya untuk membuat sebuah jurnal seputar informasi beberapa monster, lengkap dengan gambarnya dan juga masing-masing kelemahan mereka. Walaupun terlihat sederhana, tapi manfaat yang bisa diambil sangatlah besar, dan mungkin hal tersebut bisa menyelamatkan seseorang ketika berada di luar sini. Book like this could save someone's life out here. It's a good start. Beruntung bagi Joel bisa pergi bersama dengan mereka berdua karena dia juga diajarkan banyak hal tentang bertahan hidup di luar sini. Mereka juga mengenal semua jenis monster yang bahkan belum pernah Joel temui, yang mana itu bisa dijadikan sebagai tambahan informasi untuk diisi ke dalam jurnalnya. Sejauh ini ada salah satu monster yang mereka cap sebagai paling berbahaya, dan monster itu bernama Sand Gobbler. Ciri-cirinya sama persis dengan monster cacing yang mana Joel pernah jatuh ke dalam sarang mereka, tapi bedanya dia adalah ratu mereka dengan ukurannya yang jauh lebih besar. Could be a giant fin slicing through the earth. Tidak hanya itu, mereka juga memberitahu beberapa jenis tumbuhan yang memiliki efek anti racun. Salah satunya adalah sebuah tanaman pakis yang berguna untuk mengatasi gigitan ular, lintah, atau semacamnya. Setiap harinya, dia juga diajarkan cara untuk menembak dengan baik dan juga benar, sampai dia menjadi semakin pandai dalam menembak. I'm getting pretty good with my crossbow. Namun setelah tiba di satu tempat, Joel harus berpisah dengan mereka karena dia masih harus pergi ke tempatnya Amy, sang kekasih tercinta. Tak lupa, Clyde memberikannya beberapa tips untuk bertahan hidup dan juga sebuah granat yang mungkin saja berguna ketika dia sedang dalam keadaan terdesak. Tentu, ini adalah keputusan yang cukup berat mengingat hubungan di antara mereka sudah cukup dekat, terutama Mino yang sudah sangat akrab dengan si Boy. I know, I'm gonna miss him too. It's a good decision though. Mereka pun sampai di sebuah rawa-rawa di mana keadaan di sana sangatlah mencekam dan penuh akan tanda bahaya. Sejauh ini semuanya tampak baik-baik saja, namun semua berubah ketika Boy merasakan ada sesuatu yang mengancam di sekitarnya yang kemudian langsung bersembunyi di sebuah perahu bebek. Dan benar saja, Joel langsung dikejutkan dengan seekor monster yang keluar dari bawah tanah, di mana si monster langsung menyerangnya sampai terpental. Boy yang masih bersembunyi di bawah perahu tak luput menjadi sasarannya, di mana si monster berniat untuk menjadikannya sebagai makan malamnya. Di saat itulah Joel kembali teringat dengan momen terakhir bersama kedua orang tuanya, di mana saat itu mobil mereka terjepit sebuah batang pohon. Naasnya, kedua orang tuanya tidak bisa selamat, di mana mereka langsung tewas dikeprek seekor monster raksasa. Tak ingin kejadian yang sama terulang kembali, Joel kemudian sadar kalau dia harus menjadi lebih kuat dan lebih berani lagi supaya dirinya bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi, terutama Boy yang saat ini sedang dalam bahaya, di mana Joel langsung menembak si monster tepat di kepalanya sampai dia modar seketika. Singkat cerita, malam pun tiba bersamaan dengan derasnya hujan. Ketika sedang berteduh di sebuah motel yang sudah terbengkalai, Joel menemukan sebuah robot canggih yang ternyata masih menyala dan diketahui robot itu bernama Mavis. Dia didesain agar bisa berinteraksi dengan manusia dan bahkan robot ini bisa diajak curhat. Sebenarnya, Joel pernah menyimpan robot yang satu ini di dalam bunker, tapi untuk pertama kalinya dia melihat salah satunya yang masih berfungsi. Kemudian, Mavis dengan senang hati memberikan sisa tenaganya untuk disalurkan kepada radio yang dibawanya, dengan tujuan agar Joel bisa berkomunikasi dengan Amy yang mungkin sedang sangat khawatir kepadanya. Dan benar saja, ketika koneksinya tersambung, Amy menjadi sangat lega setelah mengetahui kalau Joel masih hidup dan baik-baik saja. Joel juga mengatakan saat ini dia sudah sangat dekat, yaitu sekitar 9,3 mil untuk bisa sampai ke bunker tempat Amy berada. Tidak hanya itu, Amy juga memberitahunya sebuah kabar yang baik di mana ada sekelompok orang yang katanya datang untuk membantu koloninya. Belum sempat Amy menjelaskannya, koneksinya tiba-tiba terputus dikarenakan tenaga yang dimiliki Mavis tersisa tinggal sedikit lagi. Dan setelah beberapa menit berlalu, Mavis langsung kehabisan tenaganya, kemudian mati secara total.
Thanks. Setelah mengubur tubuhnya Mavis, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan, tapi kali ini Joel sempat kepikiran tentang percakapan semalam mengenai sekelompok orang yang datang ke koloninya Amy. Dikhawatirkan mereka adalah penjahat yang bisa saja mencelakai Amy dan juga teman-temannya. Namun pandangannya langsung teralihkan kepada tingkah lakunya si Boy yang tiba-tiba menjadi aneh. Sampai dia menyadari ternyata ada seekor monster di dekat mereka. Terlebih lagi, monster itu adalah Sand Gobbler yang dikatakan sebagai monster paling berbahaya. Tepat setelah itu, mereka berdua langsung lari dari hadapannya dan sialnya lagi, Joel sempat terjatuh karena tersandung, tapi dia langsung bangkit dan bersembunyi di balik batang pohon. Dan disinilah momen yang sangat mencekam di mana Joel harus bersikap setenang mungkin sembari membungkam si Boy agar tetap diam. Setelah monster itu pergi, Boy melihat gaun peninggalan majikannya terjatuh ke bawah sungai, di mana dia langsung bergegas untuk mengambilnya. Joel yang mencoba untuk melarangnya sama sekali tidak digubris, sehingga gonggongannya si Boy didengar oleh sang monster yang langsung berbalik ke arah mereka. Dengan cepat, Joel menghampiri tasnya untuk mengambil granat pemberiannya si Clyde, lalu meledakkan monster itu sampai hancur berkeping-keping. Namun ketika berada di dalam air, Joel merasakan ada sesuatu yang menggigit tubuhnya dan betapa terkejutnya dia ketika ada sejumlah lintah yang menempel di sekujur tubuhnya, di mana dia langsung melepas mereka semua dibarengi perasaan geli dan juga jijik. Setelah apa yang terjadi barusan, Joel menyalahkan semua ini kepada Boy karena dia hampir membuat mereka berdua menjadi terbunuh. Joel juga sudah muak dengan gaun merah tersebut dan terus memaki-maki si Boy sampai anjing itu kabur dari hadapannya. Ternyata gigitan lintah barusan mengandung racun yang sangat kuat dan juga efek halusinasi yang sangat parah sampai-sampai Joel tidak bisa merasakan seluruh tubuhnya. Di tengah situasi tersebut, Joel teringat dengan pesan yang pernah dikatakan si Clyde bahwasannya dia harus memakan sebuah tanaman pakis yang berguna untuk menetralkan racun. Kebetulan tanaman itu tepat berada di depannya dan dia langsung memakannya saat itu juga. Meskipun racunnya sudah dihentikan, tapi efek halusinasinya masih cukup parah sampai ada sekelompok orang yang entah siapa mereka datang menghampirinya. Faktanya, kelompok itu adalah Amy dan juga teman-temannya, di mana Joel yang menyadarinya langsung menjadi sangat lega, namun tiba-tiba Joel menjadi tidak sadarkan diri. That was nice. Dan disinilah dia sekarang di bunker tempat tinggal koloninya Amy. Setelah mendaki gunung melewati lembah hingga melawan para monster, akhirnya dia sampai juga di tempat ini. Berbeda dengan bunker tempat tinggalnya si Joel yang diisi oleh orang-orang yang masih muda, bunker ini sebagian besar diisi oleh para lansia. Kemudian Amy menjelaskan mengenai sekelompok orang yang datang beberapa waktu yang lalu, yang katanya mereka menemukan sebuah tempat tinggal yang aman dan jauh dari para monster. Oleh karena itu, semua orang yang ada di sini termasuk Amy sedang sangat sibuk mengemasi semua barang-barang mereka. Can we put a pin in this? Yeah. Put a pin in it. Ternyata lokasi bunker tersebut berada di dekat pantai. Terlihat di sana juga ada sebuah kapal pesiar milik kelompok yang tadi mereka bicarakan. Kelompok itu diisi oleh 2 awak kapal. Mereka berdua bernama Dana dan juga Rocco, dan juga seorang kapten bernama Brooks Wilkinson, tapi biasa dipanggil Cap. Bisa kita lihat, mereka bertiga tampaknya orang baik-baik, terutama Cap yang bisa membuat bir hasil racikannya sendiri. First beer's on me. Thanks. He's nice. Malamnya, Joel mencoba menghubungi koloninya sendiri karena dia sudah sangat merindukan mereka yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Di sana, Joel juga sempat diberikan cemilan buah beri dan juga segelas bir yang dibuat sendiri oleh si Cap. Tak lama setelah itu, koneksinya pun tersambung di mana Joel dibuat sangat lega setelah kembali mendengar suara mereka. Begitu juga dengan teman-temannya yang sangat bangga kepadanya setelah berhasil sampai ke koloni Amy dalam keadaan selamat. It's incredible. We're proud of you, Joel. Namun, keadaan mereka yang ada di sana tidak begitu baik, di mana bunker mereka mengalami beberapa penerobosan. Alhasil, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan untuk sekarang. Tepat setelah itu, sambungannya langsung terputus dan dia sama sekali tidak bisa menghubungi mereka kembali. Sempat terlintas di pikirannya untuk kembali lagi karena mungkin saja teman-temannya sedang membutuhkan bantuannya. Namun setelah dia melihat buah beri dan juga segelas bir pemberiannya si Cap, Joel baru menyadari sesuatu. Faktanya, beri ini adalah buah beri beracun yang pernah dia temukan di perjalanan, yang mana beri itu juga dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat segelas bir tersebut. Itu berarti Cap dan juga anak buahnya
bukanlah orang baik seperti yang dia kira, dan saat ini mereka bertiga sedang mencoba untuk menjebak Amy dan teman-teman koloninya. Ketika ingin memperingatkan mereka, sayangnya Joel sudah terlambat di mana Amy dan juga teman-temannya sudah masuk ke dalam perangkap. Terlihat mereka semua sudah mabuk berat sampai-sampai beberapa dari mereka hingga jatuh pingsan dibuatnya. Tidak tinggal diam, Joel pun langsung menghampiri Amy untuk memberitahu semuanya, tapi Amy yang sudah teler sama sekali tidak mengerti dengan apa yang sudah dia katakan. Tiba di satu titik, Joel langsung dipukul sampai dia tidak sadarkan diri. Joel. Ketika dia sudah sadar, Joel menemukan dirinya bersama dengan yang lain sudah dalam keadaan terikat. Dan di depan mereka ada Cap, Rocco, dan juga Dana yang ternyata tujuan mereka sebenarnya adalah merampok koloni yang sudah rapuh di sekitar pesisir pantai. Di mana mereka mengambil semua persediaan makanan, air, serta obat-obatan untuk diri mereka sendiri. Tidak hanya itu, tower radio yang ada di sana juga mereka hancurkan dengan tujuan untuk mencegah Amy dan teman-temannya agar tidak dapat memanggil bantuan. Cap juga menjelaskan bahan bakar seperti Pertamax dan Pertalite sudah sangat langka sehingga mustahil untuk mengoperasikan kapal pesiar mereka. Dan untuk mengakalinya, mereka menggunakan seekor monster untuk menggerakkan kapal tersebut yang tentunya juga membutuhkan asupan makanan. Maka dari itu, mereka berniat untuk menjadikan Joel, Amy, dan juga yang lain sebagai pakan untuk monster tersebut. Shit gets crazy in the apocalypse. Setelah itu, mereka langsung dikejutkan dengan monster tersebut yang ternyata merupakan seekor kepiting raksasa di mana mereka semua langsung lari kocar-kacir dibuatnya. Sialnya, pintu masuk menuju bunker sudah dikunci rapat sehingga mereka tidak punya pilihan selain melawan kepiting tersebut. Tidak tinggal diam, Amy dengan cepat melepaskan Joel dan juga dirinya dari ikatan tersebut di mana dia juga berhasil melumpuhkan Rocco dengan besi yang dipegangnya. Sementara itu, Joel mencoba untuk mengalahkan si kepiting dengan alat seadanya, tapi meski begitu, dia mampu menjungkir balikannya sampai terjengkang. Holy shit. Pertarungan pun terus berlanjut dan kali ini Amy sedang melawan Dana, tapi nampaknya Dana cukup sulit untuk dikalahkan, bahkan Amy sampai terdesak dibuatnya. Begitu juga dengan si Joel, si kepiting yang sebelumnya terjengkang tiba-tiba bangkit kembali setelah Cap menyetrum tubuhnya dengan sengatan listrik. Alhasil, monster itu langsung mengamuk dan hampir mencelakai orang-orang yang ada di sekitarnya. Di tengah situasi tersebut, Boy si anjing langsung datang untuk membantu, di mana Cap yang melihatnya langsung memerintahkan Dana untuk menembak. Namun, kejadian yang tidak terduga pun terjadi. Ya, pukulannya Amy mengakibatkan tembakannya Dana menjadi salah sasaran. Namun tepat setelah itu, Amy harus mendapat bokoman mentah dari si Cap sampai dia jatuh tersungkur dan kesempatan itu mereka gunakan untuk segera kabur ke kapal mereka. Melihat itu, Joel meminta Boy untuk menghampiri Amy sementara dia sendiri akan mengurus si kepiting yang ternyata masih belum mati, di mana monster itu juga menjadi lebih agresif dari sebelumnya. Beruntung ketika dia menangkapnya, Amy langsung memberikan senjata yang dia pegang kepada si Joel. Akan tetapi ketika Joel menatap mata si kepiting, dia baru menyadari sesuatu, bahwasannya monster ini sedang membutuhkan pertolongannya karena selama ini dirinya sudah sangat menderita dengan terus disetrum berkali-kali. Sadar akan hal itu, Joel memutuskan untuk membebaskannya dari penderitaannya dengan cara menembakkan rantai tersebut yang menjadi media pengantar listrik. You're free. Setelah itu, si kepiting tidak lagi mengincar mereka, tapi sekarang dia langsung mengejar Cap dan juga dua rekannya yang ada di kapal untuk balas dendam. Tak butuh waktu lama, si kepiting berenang dengan sangat cepat dan di saat sudah sampai di sana, dia langsung memakan mereka bertiga secara bulat-bulat. Setelah semua masalah sudah diselesaikan, masih ada satu hal yang harus dilakukan si Joel, yaitu kembali lagi ke koloninya dan terpaksa mereka berdua harus kembali berpisah. Sebelum pergi, Joel memberitahunya untuk pergi ke suatu tempat di pegunungan utara yang sebelumnya pernah dikatakan oleh si Clyde sebagai tempat yang cukup aman dari para monster. Tak lupa, dia juga memberikan Amy buku jurnal yang sudah dia buat dengan harapan buku tersebut bisa membantu Amy dan juga kawan-kawannya ketika di perjalanan. Okay.
Berbeda dari sebelumnya, Joel tidak lagi menemukan adanya kesulitan setelah semua pengalaman yang sudah dia dapatkan. Singkatnya, dia berhasil sampai di bunker tersebut dengan keadaannya yang sudah sangat parah. Tapi untungnya, teman-temannya masih sehat-sehat saja dan mereka sangat begitu senang dan juga gembira dengan kedatangannya. Setelah itu, Joel menceritakan kisah hidupnya di radio yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang yang masih bertahan hidup di luar sana. Dia mengatakan kepada semua orang untuk pergi ke pegunungan utara yang diyakini sebagai tempat yang cukup aman untuk ditempati. Dan jangan salah, permukaan adalah tempat yang sangat berbahaya. Tapi menurutnya, bersembunyi di bawah tanah bukan lagi jawabannya dikarenakan ada dunia besar dan indah yang menginspirasi di luar sana. Mungkin cukup mustahil untuk dilakukan, tapi jika dia sendiri bisa bertahan hidup di luar sana, maka semua orang juga bisa melakukannya. Kemudian, kita diperlihatkan Clyde dan juga Minnow yang sudah duluan sampai di gunung tersebut, dan seperti apa yang sudah mereka katakan, tempat ini cukup aman untuk ditempati. Kemungkinan besar, para monster tidak akan berani datang kemari, sebab udara dingin merupakan kelemahan bagi mereka semua. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita dari film Love and Monster. Semoga kalian terhibur ya. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye bye. 20岁了，整个当朝，驸马郎的旗帜，望个满皇上的回环，岁了整个当朝。